Pater Ben dan Pater Silvas, para suster, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dalam bacaan pertama, kitab Kejadian mengisahkan bagaimana manusia pertama itu yang diciptakan oleh Tuhan jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa ketidaktaatan, ketidaksetiaan, dan ketidakmurnian. Tidak setia pada komitmen apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan Tuhan menghendaki terjadi pada manusia yang diciptakan dengan cinta itu. Namun apa harapan dari Tuhan tidak terlaksana dan mengingkari janji dalam janji setia itu. Kemudian manusia ini boleh menjadi orang yang hidup, boleh menjadi orang yang mengalami kehidupan dari Allah juga, tetapi tidak lagi seperti mengenakan manusia yang setia, taat, dan murni atau suci. Karena ia telah melepaskan kemurnian, ketaatan, dan kesetiaan itu dalam hawa nafsunya, kedagingannya, dan kehendak manusia. Oleh karena itulah ia semakin jauh dari rahmat Allah. Dengan kata lain, manusia pertama ini kita dalam iman dan ajaran gereja juga jatuh dalam dosa asal. Maka semua keturunannya dan kita pun juga yang hidup saat ini dan yang akan datang juga mengalami hal yang demikian, masih melekat dalam dosa-dosa manusiawi kita. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus menegaskan bahwa bagaimana kita mengenakan Kristus itu. Kristuslah yang membawa kita kepada anak-anak Allah. Berkat Kristus kita memperoleh gelar anak-anak yang diselamatkan, yang dipulihkan dari perhambaan dosa dengan mengenakan kesetiaan baru, ketaatan baru, dan kesucian baru sebagai anak-anak Allah yang kini disebut sebagai orang-orang kudus. Berkat Kristus yang tersalib, semua kita memperoleh keselamatan di dalam Dia, dan oleh Dia kita diselamatkan. Dalam bacaan Injil Lukas dengan tegas bagaimana Maria sebagai Hawa baru, Maria sebagai ciptaan baru di dalam perjanjian baru. Dia mematahkan dan meruntuhkan manusia lama yang tidak setia, tidak taat, dan tidak murni, tidak suci. Dengan iman Maria kepada Tuhan, janjinya Tuhan kepada Maria yang melalui malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung, melahirkan putra Allah yang berasal dari Roh Kudus. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Inilah fiat Maria. Inilah kesetiaan, ketaatan, dan kesucian Maria sebagai Hawa baru. Maka kita pun melalui Maria
sampai pada Yesus. Melalui Maria kita dihubungkan kembali, manusia yang diselamatkan, manusia yang belajar kembali untuk setia, untuk taat dan suci di hadapan Tuhan. Memang kita berproses seperti Maria sendiri, bergulat dalam hidup, bergulat dalam pengalaman hariannya sebagai manusia biasa dan juga manusia yang luar biasa. Karena Tuhan hadir dan berkarya dalam bentuk dan cara Allah sendiri, yang Maria sendiri juga tidak mengerti bagaimana Allah itu memilihnya sebagai Bunda Kristus, Bunda Penebus, Bunda Gereja Semesta. Saudara-saudari yang terkasih, Kongregasi Misi Abdi Roh Kudus yang telah diletakkan dasarnya oleh Santo Admodus Jansen dan co-pendiri, yang tentu juga memilih tanggal yang sungguh merupakan menentukan arah jalanan misi Abdi Roh Kudus ini nantinya, yang sudah 135 tahun, bukan waktu yang singkat, dan tersebar di seluruh penjuru dunia. Misi ini membawa misi Kristus, misi Allah Tritunggal Kudus, misi Abdi Roh Kudus yang seperti Roh Kudus bekerja dalam diri Bunda Maria, sampai orang juga bisa berproses di dalam kehidupan semua orang yang jumpai para misionaris SSPS di seluruh tanah misi. Sampai juga harus terus bertanya, bagaimana mungkin Maria bertanya itu, aku belum bersuami. Dan pertanyaan yang sama juga, bagaimana mungkin aku seorang manusia biasa? Bagaimana mungkin, dan terus pertanyaan yang sama dari waktu ke waktu, yang tentu jawabannya banyak. Mungkin Bunda Maria jawabannya, aku ini hamba Tuhan. Tetapi jawaban kita seperti apa? Tidak ada lain. Konstitusi telah menentukan setiap anggota untuk pergi bermisi. Bermisi di hati. Bermisi di hati setiap orang yang merindukan, yang mendambakan Allah yang hidup. Dan kini Allah yang hidup menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah manusia. Dan wujudnya salah satu hal yang sangat sederhana ialah melalui kita sebagai misionaris yang hidup di tempat di mana kita diutus. Banyak karya yang dilakukan oleh para suster misi Abdi Roh Kudus ini. Karya pendidikan, karya kesehatan, karya sosial, dan sebagainya. Dan melalui itulah kiranya Allah berkarya. Bunda Maria juga mendoakan semua karya itu supaya karya yang melahirkan kasih, melahirkan cinta tak terbatas, melahirkan misionaris yang tangguh seperti Maria sendiri, tangguh dan tekun setia. Saudara-saudari terkasih, 135 tahun sebagai kongregasi internasional yang kalau dihitung jumlah dari tahun-tahun itu mungkin belum seberapa. Tetapi karya Allah rentang waktu itu hingga hari ini
135 tahun, bagaimana karya itu menjadi nyata dalam kehidupan. Dan Uskupan Palangkaraya mendapat karya Tuhan itu, kehadiran para suster di beberapa paroki di Uskupan ini, yang tentu juga bagian yang tak terpisahkan dari Santo Arnoldus Jansen, yang dengan doa-doanya dan dengan semangat misi dan teladan misi yang dia emban, dan kini tugas itu ada di pundak para anggota baik SPD maupun suster-suster misi Abdi Roh Kudus dan misi Abdi Roh Kudus Adorasi Abadi itu. Dan disitulah kita melihat karya Allah Tritunggal. Mungkin kita belum mengalami bagaimana perjumpaan dengan para suster itu, tetapi kita yang ada di kota Palangkaraya dan juga di paroki-paroki yang ada suster SSPS, di sana karya misi itu menunjukkan jati diri kasih Kristus dan juga menampakkan kesahajaan Maria Bunda sebagai dasar dalam pengabdian yang setia, pengabdian yang taat, dan pengabdian dalam kemurnian. Oleh karena itu, apa yang menjadi harapan kita, semoga para suster Abdi Roh Kudus ini terus berkarya, terus bermisi, dan terus mencapai hati setiap orang yang masih menanti pelayanan para suster. Para suster yang terkasih, hari ini, perayaan ini sungguh menggembirakan. Semoga 135 tahun karya misi Abdi Roh Kudus sungguh dimaknai dalam seluruh diri para suster dan juga para sahabat atau PMRK dimanapun berada. Dan kami imam juga yang berkarya di Uskupan ini sungguh memaknai itu dengan cara kami masing-masing untuk juga bermisi. Dan terus misi itu tidak hanya misi dalam karya, tetapi juga misi dalam karya-karya yang mungkin tidak dapat dilihat dengan kasat mata, tetapi dalam doa-doa para suster itulah yang paling penting untuk terus bermisi dan terus mengabdi dalam semangat Santa Perawan Maria yang tak bernoda. Selamat berpesta. Santo Arnoldus Jansen memberkati para suster dan kita sekalian umat beriman. Amin.